Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini jam 5.40 kebetulan saya ada di bulan Rajab tanggal 1. Jadi di tanggal 1 ini alhamdulillah saya sudah mengamalkan beberapa kesunahan yang harus dilakukan di bulan Rajab. Di antara kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan di bulan Rajab itu adalah di antaranya berpuasa, bersedekah, terus juga beristighfar, juga berzikir. Itu sebenarnya yang harus dilakukan di bulan Rajab. Sebentar lagi akan ada di bulan Ramadan. Tinggal 2 bulan lagi kita pasti sampai di bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Jadi sekarang hari Sabtu tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah. Masehinya tanggal 13 Februari 2021. Gimana kabarnya? Sehat? Tentunya sehat. Ya, cuma iseng-iseng saja setelah sholat subuh saya langsung ke kamar. Ya, gimana ya? Semoga kita masih dipanjangkan umur oleh Allah untuk selalu berjumpa dengan bulan Ramadan. Doa yang tersohor, yang paling terkenal di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, barokahkan, berilah kami barokah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ya Allah sampai di bulan Ramadan. Itu yang terkenal di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Untuk hari ini pagi ini nanti insyaallah jam 11 saya mau berangkat ke rumah teman. Ya, yang penting saya bergerak gitu ya. Saya di dalam hidup gak pernah tuh berpikir masalah hasil. Yang penting yang dipikirkan saya dalam hidup adalah proses dan proses. Ini sebenarnya sudah disindir oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu kan Allah menciptakan langit dan bumi selama 3 hari, ya kan?
tapi waktunya itu nanti berbeda pendapat. Maksudnya dalam sehari menurut Allah dan manusia itu konsepnya memang berbeda kan gitu, memang berbeda. Jadi memang ada proses. Allah itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berproses. Terus sebenarnya Allah menciptakan langit dan bumi langsung tiba-tiba itu ada, sebenarnya bisa gitu, sebenarnya bisa. Tapi di situ Allah mengajarkan kepada kita untuk berproses dalam 3 hari, tapi 3 harinya menurut konsep manusia dan konsep Tuhan itu jauh berbeda kan gitu. Kadang-kadang kita mengkonsepkan sesuatu pekerjaan dengan konsepnya Allah itu sangat berbeda kan gitu. Ini natural saja ya, natural saja saya bicara, enggak ngarang-ngarang, ini natural. Itu memang berbeda di antara keindahan, kebaikan antara konsep Allah dan konsep manusia dan konsep Tuhan itu berbeda. Masalah rasa juga mungkin ya, konsep Tuhan dengan konsep manusia itu sangat berbeda. Mungkin ya keindahan menurut manusia, kalau saya contohkan secara konkret, idealnya manusia itu adalah yang sempurna, mempunyai mata, mempunyai hidung, mempunyai mulut, memiliki telinga, memiliki tangan. Itu konsepnya manusia, idealnya keindahan itu kesempurnaan yang dalam anggota tubuhnya itu sempurna. Jika kita melihat seumpamanya kepada orang yang tidak memiliki tangan, memiliki mata, enggak memiliki telinga, mungkin ya menurut manusia itu enggak indah, tapi menurut Allah itu yang indah seperti itu menurut manusia. Jadi terkadang konsep kita dengan konsep Tuhan itu jauh berbeda, kadang-kadang seperti itu. Banyak kalau kita mencontohkan hal-hal yang lain, keindahan, kebaikan, juga tadi masalah waktu, juga masalah rasa ya, itu terkadang konsep kita itu berbeda jauh ya, berbeda jauh. Jadi jangan disamakan. Contoh rasa ya, mungkin ya saya contohkan lagi rasa. Saya contohkan rasa menurut pandangan manusia. Bau lah. Kalau menurut manusia, bau yang gak sedap itu adalah hal yang buruk. Sesuatu yang keluar dari kita itu adalah hal yang buruk, yang sesuatu yang membuat kita gak enak dalam hidung kita, itu namanya hal yang bau. Contoh adalah ketika kita itu berpuasa. Nah, ini contohnya adalah berpuasa. Menurut pandangan manusia, mungkin mulut orang yang berpuasa itu mungkin bau, ya kan? Sehingga manusia yang menciumnya
itu merasa bau dan jengkel, dan ini menurut manusia buruk, ya kan? Sesuatu yang keluar dari mulut manusia yang sedang berpuasa itu bau menurut manusia, tapi menurut Allah di dalam kitab, di dalam hadis-hadis ya, bahwa mulut orang berpuasa ya itu adalah wangi menurut pandangan Allah atau ahli-ahli syurga, ya kan? Menurut manusia dia bau, tapi menurut pandangan Allah nggak bau, itu alias wangi. Jadi dalam merasa seperti ini, ya kan, itu sudah jauh beda dengan rasa yang konsep Allah, bukan mendahului Allah ini ya, tapi ini bersumber dari beberapa hadis dari Nas, ya kan, dari Nas, dikaji, oh ternyata konsep Tuhan dengan konsep manusia dan konsep Tuhan itu jauh berbeda, kan gitu. Jadi antara Nas dan akal ya, antara Nas dan akal memang harus kita selaraskan, Jadi menurut Ibnu Rushd ya, Nas dan akal itu sebenarnya kakak beradik, kakak kandung, saudara kandung, kan gitu. Jadi nggak bisa kita cuma Al-Quran saja tanpa akal, itu mustahil. Mustahil juga akal tanpa syariat, tanpa Nas, itu juga nggak mungkin, kan gitu. Kalau saya contohkan, seumpamanya ada Nas tanpa akal, dia nggak berbicara, kan gitu, nggak bicara, dia tek. Yang memainkan adalah akal manusia, nggak bicara dia. Kalau yang dipakai cuma akal tanpa Nas ya, nanti akal nggak bisa menyaring, istilahnya dalam hal ini akal nanti nggak mempunyai saringan atau rambu-rambu dia dalam memikirkan sesuatu. Jadi di sini antara Nas dan akal itu harus berjalan seiringan, kan gitu. Nanti mungkin ya, karena sesuatu yang kita pikirkan itu ada batasnya, ya ada batasnya, yang seluruh ada sesuatu yang tidak terbatas, dan itu hanya bisa dilakukan dengan Nas, sesuatu yang tidak terbatas itu, kan gitu. Maka kita harus juga menyelaraskan antara akal dan Nas gitu. Kalau nantinya kita berpikir tentang Al-Quran, maka nanti itu timbulnya adalah syariat, ya kan. Kadang-kadang juga ketika kita berpikir tentang akal itu nanti terjadinya hikmah gitu. Jadi antara Nas dan akal itu harus diselaraskan gitu. Itu kok sampai situ sih, sudah saya mengalir saja, natural saja. Mungkin pembahasan yang lain ya, mungkin nanti masalah akal dan Nas gitu, pembahasan yang lain ya. Sebenarnya saya cuma mau upload saja di sini, upload saja di sini,
sebagai dokumentasi saja sebenarnya, gak untuk ceramah ataupun memberikan penjelasan yang membuat kita semua itu berpikir. Enggak, ini cuma sharing gitu. Kayaknya ngantuk, tapi enggak, kayaknya ngantuk ya, dari kelihatan dari matanya. Ya, saya sekarang di kamar. Ya, saya juga bingung mau bicara apa ya. Ya sudah, kayak gitu saja. Mungkin ini yang sementara saya bisa sampaikan ya. Ini cuma sebagai dokumentasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.